Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori keputusan. Dan di sini kami beranggotakan yang pertama, Diana Wulandari, Suri Setiawati, Andrea Elisa Warda, Safinah Hani Fajri, Nuri Fitria Permatasari, dan juga Risma Fehvita Lestari. Dan di sini kami akan memaparkan 4 bahasan, yaitu yang pertama pengertian dan elemen keputusan, yang kedua pengambilan keputusan dalam kondisi resiko, yang ketiga yaitu pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, dan yang terakhir yaitu analisa pohon keputusan. Perkenalkan, saya Andrea Elisa Warda, saya dari kelompok 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembagian dan elemen-elemen teori keputusan. Yang pertama yaitu pengertian. Ilmu ini berkembang sejak tahun 1950-an yang telah dipelopori dari abad ke-18 oleh Thomas Bayes, sehingga banyak yang menyebutkan teori keputusan statistik ini sebagai statistika Bayesian. Statistika teori keputusan ini merupakan cabang ilmu statistika yang berfokus pada pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan ini bisa dicontohkan dalam suatu kasus, misalnya dalam suatu kasus bank, untuk menambah modal. Di sini kita harus tahu metode apa yang digunakan untuk menambah modal suatu bank, atau contoh kasus, atau seperti contoh kasus yaitu untuk menambah modal suatu bank, apakah bank harus menambah modal, atau bank harus memecahkan saham, ataukah bank harus memberikan obligasi. Dan untuk materi yang kedua yaitu elemen-elemen keputusan. Dalam elemen-elemen keputusan di sini terdapat 7 elemen. Elemen yang pertama yaitu kepastian. Kepastian di sini untuk mengambil keputusan haruslah mempunyai informasi untuk pengambilan keputusan itu harus tersedia dan juga valid. Elemen yang kedua yaitu resiko. Resiko di sini yaitu informasi untuk pengambilan keputusan tidak sempurna dan ada probabilitas atas suatu kejadian. Elemen yang ketiga yaitu ketidakpastian. Yang dimaksud di sini yaitu suatu keputusan dengan kondisi informasi yang tidak sempurna dan probabilitas suatu kejadian pun tidak ada. Nah, untuk elemen yang selanjutnya yaitu konflik. Konflik di sini yaitu keputusan di mana terdapat lebih dari 2 kepentingan. Elemen yang selanjutnya yaitu pilihan atau alternatif. Pilihan atau alternatif di sini bisa terjadi bagi setiap keputusan. Nah, elemen yang keenam yaitu status of nature. Status of nature di sini yaitu peristiwa atau kejadian yang tidak bisa dihindari atau yang tidak bisa dikendalikan oleh si pengambil keputusan. Untuk yang terakhir yaitu hasil dari setiap keputusan. Nah, dan dalam elemen-elemen keputusan ini juga terdapat 3 teori. Teori yang pertama yaitu peristiwa. Di sini ketidakpuasan berkenaan dengan kondisi mendatang si pengambil keputusan tidak mempunyai kendali terhadap kondisi mendatang. Teori yang kedua yaitu tindakan. 2 atau lebih alternatif dihadapi pengambil keputusan. Nah, si pengambil keputusan harus mengevaluasi alternatif tersebut sehingga bisa memilih alternatif sesuai dengan kriteria tertentu. Nah, untuk yang terakhir yaitu hasil atau payoff, itu bisa disebut sebagai laba, break-even, atau rugi. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu yang nomor 2 adalah pengambilan keputusan dalam kondisi resiko atau risk. Nah, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah menduga, yang ketiga adalah menyusun, dan yang keempat adalah mengambil. Nah, pengertian dari identifikasi itu sendiri adalah mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan. Yang kedua adalah pengertian dari menduga, yaitu menduga probabilitas terhadap suatu alternatif yang ada. Dan yang ketiga adalah pengertian dari menyusun, yakni menyusun hasil atau payoff untuk semua alternatif yang ada. Dan yang keempat adalah pengertian dari mengambil, yakni mengambil keputusan berdasarkan hasil yang baik. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode EF atau expected value. Lah, apa sih expected value itu? Expected value merupakan salah satu metode dalam pengambilan keputusan, yaitu memaksimalkan keuntungan. Nah, terus apa rumusnya? Itu payoff atau hasil dikali dengan probabilitas suatu peristiwa. Seperti layar di belakang, perhitungan EF itu ada contoh 3 saham. Pertama ada saham Bata, yang kedua ada saham PAT, yang ketiga ada saham MLBI. Di situ juga sudah diketahui baik buruknya
hasil dari perhitungan EF itu tinggal yang 444,44 itu dikalikan dengan probabilitasnya 0,5, terus ditambahkan yang buruk 277,778 dikalikan dengan yang probabilitas buruknya 0,8. Hasilnya dari 444,444 kali 0,5 plus 277,778 dikali 0,5. Hasil dari kedua itu nanti dijumlah dan menemukan nilai IF-nya yaitu 361,111. Begitupun dengan yang saham Bata dan saham MLBI. Dari data tersebut kita dapat simpulkan bahwa berdasarkan nilai IF-nya yang sudah dihitung tadi, maka keputusan baik atau yang terbaik untuk membeli saham yaitu membeli saham MLBI. Karena apa? Nilainya dari IF-nya itu termasuk nilai yang paling tinggi. Yang materi selanjutnya adalah metode expected opportunity loss atau EOL. Nah, di sini itu ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah sebuah pengertian, yang kedua adalah prinsip, dan yang ketiga adalah hasil dari EOL itu. Nah, apa sih pengertian itu? Saya jelaskan bahwa pengertiannya adalah metode lain dalam mengambil keputusan selain EF atau meminimumkan sebuah kerugian. Yang kedua adalah prinsip. Apa sih prinsip EOL itu? Nah, prinsip EOL itu sendiri adalah meminimumkan kerugian karena bukan atau pemilihannya itu bukan keputusan yang terbaik. Nah, yang ketiga adalah hasil. Hasil di sini dapat diartikan bahwa hasil yang terbaik dari setiap kejadian itu diberikan nilai 0, sedangkan hasil lain adalah selisih dari nilai yang terbaik dengan hasil pada peristiwa tersebut. Perkenalkan, nama saya Diana Wulandari. Saya ingin melanjutkan presentasi di slide selanjutnya yaitu mengenai EOL dan EVPI. Yang pertama yaitu EOL, opportunity loss dan probabilitas suatu peristiwa. Contoh perhitungan EOL yaitu diketahui 3 perusahaan mengenai saham yaitu antara lain BAT dengan nilai baik dan diketahui probabilitasnya 0,5 dan buruknya probabilitasnya yaitu 0,5. Di sini cara perhitungan OL opportunity loss baik yaitu dari data 3 perusahaan BAT, BATA dan MLBI dilihat dari nilai yang tertinggi yaitu di OL baik dilihat di nilai perusahaan yaitu MLBI dinilai 1.487.667 dan dikurangi nilai yang BAT pada posisi baik yaitu Rp444.444 sehingga dihasilkan Rp1.043.223. Di dalam kondisi OL buruk yaitu dilihat pada kondisi buruk nilai tertinggi yaitu berada pada perusahaan BAT bernilai Rp277.778 sehingga OL buruknya Rp277.778 dikurangi nilai yang berada di nilai saham BAT yaitu Rp277.778 yaitu dihasilkan 0 dan nilai BATA yaitu pada kondisi baik bernilai Rp1.081.081 di nilai buruk yaitu Rp162.162. Jadi di nilai OL baik yaitu sama seperti yang di nilai saham di perusahaan BAT yaitu Rp1.487.667 dikurangi nilai pada posisi baik yaitu di perusahaan Bata bernilai Rp1.081.081 dihasilkan yaitu Rp406.586. Di kondisi OL buruk yaitu dilihat pada nilai buruk yaitu perusahaan BAT yang paling tinggi yaitu Rp277.778 pada kondisi buruk yaitu di perusahaan Bata. Di OL buruk yaitu dilihat dari nilai buruk yang tertinggi yaitu di perusahaan BAT bernilai Rp277.778 dikurangi nilainya dari buruk yaitu Rp162.162 dan menghasilkan nilainya yaitu Rp115.616 dan di perusahaan MLBI dinilai dalam kondisi baik yaitu Rp1.487.667 di kondisi buruk yaitu Rp61.667. Pada perhitungan OL buruk yaitu dilihat di nilai pada perusahaan yang tertinggi yaitu di BAT Rp277.778 dikurangi nilainya yang berada di poin buruk yaitu Rp61.667 menghasilkan Rp216.111. Selanjutnya yaitu dalam 3 perusahaan tadi yaitu BAT, BATA dan MLBI diketahui OL baiknya dan probabilitasnya 0,5, OL buruknya probabilitasnya 0,5 sehingga perhitungan EF-nya yaitu Rp1.043.223 dikalikan 0,5 ditambahkan pada OL buruknya yaitu nilainya 0 dikalikan probabilitasnya yaitu 0,5 menghasilkan nilai EOL-nya yaitu Rp521.615.
di perusahaan Bata yaitu nilainya OL baik Rp406.586, di OL buruk yaitu Rp115.616. Perhitungan EV-nya yaitu Rp406.586 dikalikan 0,5 ditambah di nilai OL buruknya yaitu Rp115.616 dikali 0,5 yaitu menghasilkan nilai EOL-nya yaitu Rp261.101. Yang ketiga yaitu perusahaan MLBI di kondisi OL baiknya yaitu bernilai 0 dan OL buruknya bernilai Rp216.111, sehingga perhitungan EV-nya 0 dikalikan 0,5 ditambah 216 dikalikan Rp111 yaitu sehingga dinilai EOL-nya Rp108.055. Berdasarkan nilai EOL, maka keputusan yang terbaik adalah membeli saham MLBI yaitu yang memiliki nilai EOL terendah karena dilihat pada kerugian tingkat yang terendah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai EVPI atau Expected Value of Perfect Information. Contoh soalnya yaitu apabila hanya membeli saham MLBI, maka EV-nya tadi diketahui dengan nilai Rp1.487.667 dikalikan 0,5 ditambah Rp61.667 dikalikan 0,5 menghasilkan nilai yaitu Rp774.667. Informasi itu termasuk informasi tidak sempurna karena dilihat dari kondisi baik dari nilai yang tertinggi dan dari kondisi buruk dari nilai yang terendah. Yang kedua yaitu kasus tentang saham. Pada kasus harga saham, pada kondisi baik, saham MLBI adalah pilihan terbaik. Namun, pada kondisi buruk, maka saham BAT lah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu keputusan. Setiap keputusan tidak harus tetap setiap saat. Keputusan dapat berubah untuk mengambil kesempatan yang terbaik. Perkenalkan, nama saya Nuri Fitria Permatasari, NIM 145. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari slide sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang keputusan berubah dengan adanya informasi yang sempurna dengan membeli saham. Di sini sudah diperoleh tentang EVIF yaitu 1.487.667 dikali 0,5 ditambah dengan 277.778 dikali 0,5 yang menghasilkan 822.723. Di sini menjelaskan bahwa informasi sempurna itu diambil dari nilai baik dan buruknya yang tertinggi saja. Selanjutnya yaitu mencari selisih, di sini sudah ditemukan nilai selisih EV/IF lebih tinggi dari EV. Yaitu dari selisih ini diambil dari informasi yang sempurna dikurangi dengan informasi yang tidak sempurna, yaitu menghasilkan 108,056. Nilai ini mencerminkan harga diri dari sebuah informasi. Nilai informasi ini menunjukkan bahwa informasi yang tepat itu berharga dan menjadi peluang pekerja seperti peluang analisis pasar modal dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu keputusan dalam ketidakpastian. Dalam kondisi ketidakpastian dijadikan dengan informasi yang tidak sempurna dan tidak ada probabilitas dalam suatu peristiwa. Kriteria pengambilan ketidakpastian yaitu yang diantaranya yang pertama kriteria Laplace, yang kedua kriteria Maximin, yang ketiga kriteria Maximax, yang keempat kriteria Harwich, dan yang kelima yaitu kriteria Minimax atau Regret. Yang pertama kriteria Laplace. Kriteria Laplace yaitu probabilitas semua kejadian itu sama dan hasil dari perkalian antara hasil dan probabilitas itu tertinggi adalah yang terbaik atau keputusan yang terbaik. Yang selanjutnya yaitu kriteria Maximin. Kriteria ini mencari nilai maksimum pada suatu kondisi yang pesimis. Yang selanjutnya yaitu kriteria Maximax. Di dalam kriteria ini keputusan didasarkan pada kondisi yang optimis dan mengambil nilai yang maksimum. Yang selanjutnya yaitu kriteria Harwich. Kriteria Harwich didasarkan pada perkalian hasil dari koefisien dan optimisme. Koefisien ini merupakan perpaduan antara optimis dan juga pesimis. Yang terakhir yaitu kriteria Minimax atau Regret. Kriteria ini yaitu didasarkan pada nilai regret minimum. Nilai regret diperoleh dari nilai OL pada setiap kondisi dan dipilih yang maksimal. Selanjutnya yaitu contoh dari kriteria Laplace. Di sini sudah tersaji sebuah data dari 3 perusahaan. Sudah tersaji yaitu kondisi ekonomi perusahaan BAT, BATA dan juga MLBI. Di sini ada kondisi boom, normal dan juga krisis. Dalam kriteria Laplace ini rumusnya yaitu dikali dengan 1/3, yaitu yang dimaksud yaitu dari 3 kondisi perekonomian, yaitu dari kondisi boom, normal dan juga krisis. Yang pertama yaitu perusahaan BAT yang memiliki kondisi perekonomian saat boom yaitu 1180 dikali dengan 1/3 yang menghasilkan 393. Selanjutnya pada kondisi normal 488 dikali 1/3 yang menghasilkan 163. Selanjutnya dalam kondisi krisis terdapat angka 250 dikali 1/3 yang menghasilkan 83. Dan selanjutnya yaitu perusahaan Bata
yang pada saat kondisi boom yaitu 2000 dikali 1/3 yang menghasilkan 667. Selanjutnya keadaan normal yaitu 1356 dikali 1/3 sama dengan 452, dan juga kondisi krisis yaitu 300 dikali 1/3 yaitu sama dengan 100. Yang terakhir yaitu perusahaan MLBI. Di perusahaan ini terjadi perekonomian pada saat boom yaitu 4.463 yang dikali dengan 1/3 yaitu 1.488. Pada kondisi normal yaitu 1.666 dikali 1/3 sama dengan 555, dan kondisi krisis yaitu 185 dikali 1/3 yang menghasilkan 62. Dalam kriteria Laplace ini kita mencarinya yaitu semua hasil dari perekonomian yang dikali 1/3 tadi dijumlah menjadi satu. Setiap perusahaan dijumlah. Dalam kriteria Laplace ini kita mencari yang paling tinggi hasilnya. Dari kriteria Laplace ini diambil keputusan berdasarkan nilai tertinggi, yaitu dari perhitungan di atas, yaitu nilai tertingginya di perusahaan MLBI. Maka dari kriteria ini kita dapat mengambil keputusan bahwa yang kita ambil adalah dari perusahaan MLBI. Perkenalkan, nama saya Risma Pita Lestari. Di sini saya akan melanjutkan slide sebelumnya, yaitu contoh Laplace. Contoh maksimum ini didapat dari data contoh Laplace, yaitu mengambil pada kondisi krisisnya, di mana perusahaan BAT nilai sahamnya senilai 250, perusahaan Bata senilai 300, perusahaan MLB senilai 185. Pada kriteria maksimum ini, maka dilihat dari kondisi krisis yang tertinggi, yaitu dengan perusahaan Bata senilai 300. Selanjutnya yaitu contoh Maximas. Contoh Maximas ini didapat dari hasil data Laplace, yaitu mengambil dari kondisi boomnya dengan perusahaan BAT senilai 1180, perusahaan Bata senilai 2000, perusahaan MLB senilai 4463. Nah, pada kriteria Maximax ini maka dapat dilihat dari kondisi boom yang tertinggi, yaitu dengan perusahaan MLB senilai sahamnya 4463. Selanjutnya yaitu contoh Harris. Yang pertama, penggunaan koefisien. Menggunakan koefisien optimisme atau A dan koefisien pesimisme atau 1-A. Pemerolehan koefisien ini didapat melalui hasil penelitian atau pendekatan relatif dari data tertentu. Contoh dari koefisien optimisme ini didasarkan pada probabilitas terjadinya kondisi boom dibandingkan dengan kondisi krisis. Berdasarkan data yang diperoleh, koefisien optimisme ini sebesar 0,63, sehingga koefisien pesimisnya adalah 1-0,63, hasilnya 0,37. Selanjutnya contoh minimax regret. First step atau langkah pertama adalah mencari nilai OL atau opportunity loss. Yang second step atau langkah kedua yaitu memilih nilai maksimum dari nilai OL setiap keadaan. Last step atau langkah yang terakhir yaitu nilai OL yang minimum adalah keputusan yang terbaik dari data tersebut. Perkenalkan, nama saya Safina Fajri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh Hartwig yang mana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kriteria Hartwig ini merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perkalian dari koefisien optimisme dan juga pesimisme. Nah, di sini tertera di belakang saya tabel yang mana menunjukkan emiten. Emiten di sini adalah nama perusahaan. Di sini tersedia ada 3 perusahaan, yakni BAT, Bata, dan juga MLBI. Kemudian di sampingnya ada boom. Boom ini merupakan harga saham tertinggi pada suatu perusahaan. Kemudian sampingnya di sini ada krisis. Krisis ini merupakan harga terendah dari saham suatu perusahaan. Kemudian perhitungan serta EF. Nah, yang pertama ini adalah BAT. Pada perusahaan BAT ini kondisi boom atau kondisi harga saham tertingginya yakni sebesar 1180. Kemudian pada saat kondisi krisis harga sahamnya yakni 250. Nah, cara perhitungannya di sini yakni dengan mengkalikan dengan koefisien optimisme dan juga pesimisme. Koefisien optimisme dan juga pesimisme ini sudah diketahui pada soal biasanya. Nah, pada slide di sini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa koefisien optimisme ini sebesar 0,63. Kemudian koefisien pesimisme ini adalah pengurangan dari 1 kurangi koefisien optimisme, jadi 1 kurangi 0,63 yakni 0,37. Nah, perhitungannya yang pertama pada perusahaan saham BAT ini yakni 1180 atau kondisi boom ini dikalikan dengan koefisien optimisme yakni 0,63, kemudian dijumlahkan dengan kondisi krisis yakni sebesar 250, kemudian dikalikan dengan koefisien pesimisme yakni sebesar 0,37. Nah, hasil dari penjumlahan di sini ada pada tabel EF yakni sebesar 835,9. Dan cara perhitungan ini berlaku kepada perusahaan-perusahaan selanjutnya yakni pada Bata dan juga MLBI seperti yang sudah tertera di tabel di belakang saya. Nah, dari hasil EF di sini berdasarkan nilai EF, maka keputusan yang terbaik yakni dengan membeli saham MLBI, yaitu dengan memiliki nilai EF tertinggi. Jadi pada
kolom F di sini yang paling tertinggi yakni sebesar 2.880,14 yang dimiliki oleh perusahaan MLBI. Nah, pada slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh minimax regret, yang mana yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, contoh minimax regret ini merupakan keputusan yang diambil berdasarkan nilai OL pada setiap kondisi dan dipilih yang paling maksimum. Nah, di sini kita menggunakan data seperti yang ada di Laplace, yang mana nilai BAT ini pada saat kondisi perekonomiannya boom ini sebesar 1.180, kemudian Bata sebesar 2.000, kemudian MLBI sebesar 4.463. Nah, cara pengerjaan pada minimax regret ini yakni dengan mengurangi pada nilai yang paling tertinggi di antara ketiga perusahaan ini. Nah, nilai harga yang paling tertinggi di antara tiga perusahaan ini pada saat kondisi perekonomian boom ini yakni dimiliki oleh perusahaan MLBI sebesar 4.463. Maka semua harga saham pada perusahaan ini dikurangi dengan 4.463. Seperti yang pertama BAT. BAT ini cara pengerjaannya yakni 4.463 dikurangi dengan 1.180 sehingga menghasilkan 3.283. Sama halnya dengan BAT, Bata juga sama dikurangi 4.463. Jadi semuanya itu dikurangi dengan nilai yang paling tertinggi di antara tiga perusahaan itu. Sama halnya dengan boom, normal itu perhitungannya juga sama, diambil dari nilai yang paling tertinggi dari ketiga perusahaan ini, yang mana dimiliki oleh MLBI lagi, yakni sebesar 1.666. Maka perhitungan pada perusahaan BAT itu 1.666 dikurangi 448. Sama halnya juga dengan BAT, Bata juga sama. Jadi semuanya pengerjaannya sama seperti itu. Pada kondisi krisis pun juga seperti itu, diambil dari nilai yang paling tertinggi di antara ketiga perusahaan ini, yang mana dimiliki oleh perusahaan Bata sebesar 300. Maka perhitungan dari perusahaan BAT ini adalah 300 kurangi 250 sehingga menghasilkan 50. Nah, dari ketiganya ini, kemudian pada tabel sampingnya, nah diambil dari yang paling tertinggi dari tiap perusahaan. Contohnya saja BAT. BAT dari ketiga kondisi perekonomian ini yang paling tertinggi itu pada kondisi boom, yakni sebesar 3.283. Kemudian pada perusahaan Bata ini tertinggi juga sama pada kondisi boom, yakni sebesar 2.463. Kemudian pada perusahaan MLBI itu yang paling tertinggi itu pada kondisi krisis, yakni sebesar 115. Nah, berdasarkan kriteria minimax regret atau kerugian yang paling kecil, itu keputusan terbaik itu dengan membeli saham MLBI, yaitu memiliki nilai regret rendah. Jadi tidak diambil dari yang tertinggi, tetapi justru diambil yang paling rendah. Maka dengan membeli saham MLBI. Kemudian saya akan menjelaskan pada slide berikutnya, yakni mengenai diagram pohon pengambilan keputusan atau analisa pohon keputusan, yang mana ini merupakan penerapan dari contoh Hurwitz. Cuma penyajiannya saja yang berbeda. Jadi di belakang diagram ini tertera ada 1180. Ini merupakan harga pada kondisi boom perusahaan BAT. Kemudian dikalikan dengan nilai optimisme sebesar 0,63. Kemudian dijumlahkan dengan kondisi krisis, yakni 250, dikalikan dengan koefisien pesimisme sebesar 0,37. Sehingga pada saham BAT ini menghasilkan 835,9. Sama halnya dengan BAT, pada perusahaan Bata dan juga MLBI, cara pengerjaannya juga sama. Jadi sebenarnya pada dasarnya pada diagram pohon pengambilan keputusan ini merupakan penerapan dari contoh Hurwitz, yang mana penyajiannya saja yang berbeda. Sehingga dari ketiga perusahaan ini diputuskan dengan melihat nilai yang paling tertinggi, yang mana sudah ada pada saham MLBI sebesar 2.880,14. Nah, jadi keputusannya dari diagram pohon pengambilan keputusan ini yakni dengan membeli saham MLBI. Perhitungannya sama dengan contoh dari penerapan Hurwitz. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.